dan saluran kemih beserta farmakologinya. Adapun pengertian obat ginjal adalah obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan fungsi ginjal seperti gagal ginjal, batu ginjal, dan infeksi saluran kemih. Adapun golongan obat ginjal dan saluran kemih yaitu yang pertama, golongan antiseptik saluran kemih, yang kedua, golongan parasimpatomatik, yang ketiga, golongan antimuskarinik, yang keempat, golongan antibakteri infeksi saluran kemih, dan yang kelima, golongan penyakit batu ginjal. Yang pertama, obat golongan antiseptik saluran kemih, contohnya obat asam pipemidat atau urotripin. Asam pipemidat adalah antibiotik golongan quinolon yang bekerja dengan cara menghambat enzim yang diperlukan oleh bakteri untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Farmakokinetik obat asam pipemidat yaitu obat asam pipemidat diabsorpsi di usus halus, kemudian didistribusi ke seluruh tubuh dan berikatan dengan protein plasma sekitar 20%. Setelah itu, obat ini tidak mengalami metabolisme dalam tubuh, melainkan langsung diekskresikan dalam bentuk aktif melalui urin dan feses. Dosis obat asam pipemidat yaitu untuk infeksi saluran kemih akut 400 mg 2 kali sehari selama 7-10 hari. Untuk infeksi saluran kemih kronis 400 mg 2-3 kali sehari selama 2 minggu. Indikasinya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Kontraindikasinya, obat ini tidak disarankan digunakan oleh wanita hamil atau menyusui, pasien dengan gagal hati berat, dan dilarang untuk pasien yang memiliki riwayat alergi atau hipersensitivitas terhadap asam pipemidat. Efek sampingnya seperti sakit kepala, mual, muntah, demam, dan diare. Yang kedua, obat golongan parasimpatomimetik, contohnya obat alfuzosin atau alfusin. Obat ini termasuk ke dalam golongan alpha blocker, di mana obat ini bekerja dengan melemaskan kelenjar prostat dan otot kandung kemih sehingga aliran urin lebih lancar dan keluhan mereda. Farmakokinetik obat alfuzosin yaitu obat alfuzosin diabsorpsi di dalam usus halus, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, obat ini dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin. Dosis obat alfuzosin yaitu 10 mg 1 kali sehari setelah makan. Indikasinya untuk meredakan gejala pembesaran kelenjar prostat jinak seperti sulit berkemih, rasa tidak tuntas setelah berkemih, sering buang air kecil terutama pada malam hari, atau aliran urin yang terasa tersendat-sendat. Kontraindikasinya pada pasien dengan gangguan fungsi hepar sedang hingga berat dan pasien dengan hipersensitivitas terhadap alfuzosin. Efek sampingnya pusing, sakit kepala, lelah, hidung tersumbat, atau malah lelah. Kemudian yang ketiga yaitu golongan obat antimuskarinik, contohnya plavoxat. Plavoxat digunakan untuk meredakan kandung kemih seperti disuria atau nyeri saat buang air kecil, urgensi urinari, sering atau tiba-tiba buang air kecil tidak terkendali. Kemudian untuk dosisnya pada orang dewasa dan anak-anak usia di bawah 12 tahun adalah 100-200 mg dikonsumsi 3-4 kali sehari. Kemudian kontraindikasinya pada pasien yang memiliki salah satu kondisi obstruktif berikut seperti duodenum, akalasia, perdarahan gastrointestinal, dan uropati obstruktif pada saluran kemih bagian bawah. Kemudian untuk efek sampingnya pada gangguan mata, penglihatan buram dan mata lebih sensitif terhadap cahaya terang. Kemudian pada gangguan sistem saluran kemih dan genital, nyeri saat berkemih. Kemudian untuk proses adminnya yang pertama absorpsi diberikan dalam bentuk oral terjadi di usus dan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh termasuk otot polos, saluran kemih. Kemudian untuk metabolismenya dimetabolisme di hati oleh enzim hati. Kemudian untuk ekskresinya melalui urin dan feses. Kemudian yang keempat yaitu obat golongan antibakteri ISK, contohnya cotrimoxazole. Indikasinya bermanfaat untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti bronkitis, infeksi pada telinga bagian tengah atau otitis media, dan infeksi saluran kemih. Untuk dosisnya dewasa dan anak usia di bawah 12 tahun. Dosis untuk infeksi
960 mg 2 kali sehari. Dosis untuk infeksi berat 2,880 mg per hari yang dibagi ke dalam 2 jadwal konsumsi. Anak usia 6-12 tahun 480 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk kontraindikasi, pasien dengan hipersensitivitas yang diketahui terhadap sulfonamid dan pada pasien dengan anemia megaloblastik yang terdokumentasi karena defisiensi folat. Kemudian untuk efek sampingnya, muntah, diare, kehilangan selera makan. Kemudian pada proses apnea yang pertama absorpsi diberikan secara oral dan diserap di usus halus. Kemudian didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh termasuk cairan tubuh seperti darah dan cairan jaringan. Kemudian untuk metabolisme, dimetabolisme di hati dan diekspresikan melalui urin baik dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk metabolit. Selanjutnya, golongan obat penyakit batu ginjal, contohnya obat Batugin. Farmakokinetik obat Batugin yaitu obat Batugin diabsorpsi secara oral, kemudian didistribusi ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Setelah itu dimetabolisme di hati dan diekspresikan melalui urin atau feses. Dosis obat Batugin adalah 1 gelas takar 3-4 kali sehari. Indikasinya untuk menurunkan batu urin, mengatasi nyeri kolik dan membantu melancarkan buang air kecil. Kontraindikasi Batugin tidak dianjurkan untuk anak-anak karena efek diuretiknya dapat mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh anak. Batugin juga tidak dianjurkan untuk penderita diabetes yang menjalani pengobatan dengan insulin. Efek samping obat Batugin dapat menyebabkan dehidrasi, penurunan tekanan darah, reaksi alergi, dan gejala gastrointestinal.